Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materinya penjumlahan dan pengurangan berbagai pecahan. Kita tahu bahwa pecahan itu ada berbagai macam, ya. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian desimal, kemudian ada persen. Nah, kita nanti kalau di pertemuan sebelumnya kita akan membahas misalkan operasi hitungnya sesama pecahannya, misalkan pecahan biasa dengan biasa, campuran dengan campuran, desimal dengan desimal, dan seterusnya. Tapi hari ini kita akan belajar berbagai pecahan. Jadi nanti kita akan mencoba penjumlahan, misalkan pecahan biasa dengan pecahan campuran, misalkan desimal dengan persen, atau misalkan pecahan campuran dengan desimal, dan seterusnya. Jadi nanti kita akan belajar seperti itu. Baik, hari ini Rabu 19 Agustus 2020, ya, penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang penjumlahan dulu, ya. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Penjumlahan. Oke. Kita langsung ke contoh. Ya, kita langsung ke contoh. Misalkan contoh yang pertama, Pak Andika punya angka misal 1/2, kemudian dijumlahkan dengan 0,2. Oke, kita pakai dua angka dulu. Ini pecahan biasa, kita jumlahkan dengan desimal. Maka yang kita lakukan adalah setiap kita bertemu dengan penjumlahan atau pengurangan yang berbeda seperti ini, langkah pertamanya harus kita samakan dulu bentuk pecahannya. Jadi kita tinggal menyamakan. Karena ini dalam bentuk pecahan biasa dan ini dalam bentuk desimal. Nah, nanti hasilnya gimana? Bisa berupa pecahan biasa atau bisa berupa pecahan desimal. Nanti kita sepakat aja dulu, kita jadikan apa? Misalkan kita jadikan pecahan biasa. Oke, kita jadikan pecahan biasa. Maka 1/2 tetap 1/2 ditambah. Nah, ini desimal ini kita ubah menuju ke pecahan biasa. Ingat kemarin, kalau ada pecahan desimal yang satu angka di belakang koma, maka dia per 10. Maka kita tuliskan 2/10. Jadi ini 0,2 itu sama dengan 2/10. Sekarang kita mencari KPK-nya, atau kalau mau menjumlahkan ini kita samakan dulu penyebutnya, ya. Yang bawah kita samakan. Ini harus sama dulu. Seperti cara-cara yang kemarin, kita cari KPK. KPK antara 2 dan 10 berapa? 10. Oke, kita tuliskan 10. Maka 2 biar jadi 10 itu harus dikalikan dengan 5. Maka atas juga harus dikali 5. 1 dikali 5 itu hasilnya 5. 10 tetap ya, 2 tetap. Maka kita tuliskan bahwa sudah sama ini ya penyebutnya 10 5 ditambahkan dengan 2, maka hasilnya 7/10. Kalau yang diminta dalam pecahan biasa, ya. Kalau mau diminta dalam desimal, ya kita ubah dia ke desimal. Desimalnya berapa? 7/10. 7/10. Maka kalau desimal, maka dia adalah 0,7. Ya, satu angka di belakang koma itu per 10. Oke, ini untuk penjumlahan antara penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Sekarang kita coba, misalkan kita punya pecahan campuran. Kita coba yang pecahan campuran ya. Misalkan pecahan campuran Pak Andika punya misalkan 2/1/4, ya, 2/1/4. Kemudian ditambahkan misalkan dengan pecahan biasa. Kita punya angka misal 2/3. Ini berbeda. Yang ini berupa pecahan campuran, sedangkan yang ini itu adalah pecahan biasa.
Maka langkahnya apa? Harus kita samakan dulu. Ya, kita samakan. Kalau disamakan, yang paling gampang pecahan campuran kita jadikan ke pecahan biasa. Oke. Cara yang kemarin gimana kalau dijadikan pecahan biasa? Kita kalikan 4 kali 2, ya. Kita kalikan 4 dikalikan 2 itu hasilnya 8 ditambah 1, maka hasilnya adalah 9/4. Ditambahkan pecahan biasanya tetap 2/3. Kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita samakan penyebutnya. Penyebut 4 dan 3. Ingat kita pakai cara KPK, kelipatan persekutuan terkecil, sama dengan yang atas tadi. 4 dan 3, KPK-nya berapa? 12 ya. Kita tuliskan 12. 4 biar jadi 12, dia dikalikan 3, maka ini juga dikalikan 3 pembilangnya. 9 kali 3 27. 3 biar jadi 12, dia dikalikan 4, maka ini juga dikali 4. 2 kali 4 hasilnya 8. 27/12 ditambahkan 8/12. Maka kita jumlahkan 27 ditambah dengan 8. Hasilnya berapa? 35/12. Nah, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita sederhanakan, jadikan ke pecahan campuran. Ya, caranya gimana? 35. Oke. Kita bagi. Ya, kita bagi dengan berapa? Dengan 12. Atau 12 kali berapa yang bisa mendekati 35. Maka hasilnya adalah 2. Ya. 2 kali 12 itu 20. 4 dikurangkan 5 dikurangi 4 itu 1, 3 dikurangi 2 itu 1. Maka sampai sini aja nggak apa-apa. Kita sudah punya, kalau ini dijadikan ke pecahan campuran, maka 2, ya, tuliskan 2. Sisanya berapa? 11/12. Oke, ini adalah penjumlahan dalam bentuk campuran dengan pecahan biasa. Oke, lanjut. Sekarang kita coba campuran dengan desimal. Ya, campuran dengan desimal. Misalkan Pak Andika tuliskan sini ya. Ada contohnya, misalkan kita punya angka 1,4. Misalkan kita punya angka 1,4 desimal ya. Ditambahkan misalkan yang belum angkanya berapa ya? 3/1/2 misalkan. Angka yang kecil-kecil dulu aja. Langkahnya gimana? Kita samakan dulu dia menjadi pecahan yang sama. Kalau mau dijadikan desimal ya desimal semua. Kalau mau dijadikan pecahan biasa, campuran ya campuran semua. Kalau lihat angkanya seperti ini, ingat 3/1/2 dan 1/4. Kita jadikan saja dia pecahan desimal. 1,4. 3/1/2 itu sama dengan 3,5 ya, atau 3,5. Nah, sudah sama sekarang. Jadi yang tadinya desimal dengan campuran, sekarang desimal dengan desimal. Kita tinggal menjumlahkannya dengan cara bersusun. Jadi 1,4 ditambahkan dengan 3,5. Ingat dalam penjumlahan desimal kemarin bahwa komanya itu harus sejajar, harus lurus. Kita jumlahkan sekarang 4 ditambah 5 itu 9. 1 ditambah 3 itu 4. Nah, komanya turun 4,9. Mungkin itu, oh ya, satu lagi. Ada kemarin ya di buku kalian persen yang memang Pak Andika nggak seberapa menyinggung karena di materi kelas 4 itu sudah ada. Misalkan kita punya angka ya
Katakanlah Pak Andika punya angka 50%, ya, 50% ditambahkan, misalkan pakai pecahan biasa aja. Misalkan ada 0,8 ditambahkan. Ingat langkahnya, kita samakan dulu. Kalau mau disamakan, entah itu jadi persen atau jadi pecahan biasa. Misalkan karena yang depan ini berupa persen, kita ubah ke persen, 50%-nya tetap, maka ditambah ini 0,8, jadikan dulu ke pecahan biasa, 8/10. Nah, kalau sudah seperti ini, karena persen itu kalau pecahan biasa sama dengan 50/100, ya, ditambahkan 8/10. Nah, 10 ini biar dia menjadi ke 100, ya, untuk menyebutnya sama, maka dia harus dikali 10. Maka atas juga dikali 10. 10 kali 10, kita tambahkan 0 ya, di sini 100, 8 dikalikan 10, 80. Kalau sudah seperti ini bisa kita jumlahkan. 50 ditambahkan 80, hasilnya 130/100. Nah, ini dalam bentuk pecahan biasa. Bisa kita ubah langsung ke persen, maka hasilnya 130%. Seperti ini. Oke, mungkin itu materi kita untuk penjumlahan pecahan campuran.